الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan orang yang menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, ayat yang ke-40 sampai 41. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya kepada kita bersama. Dengan selalu berdoa dan bermohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk selalu dapat mempergunakan dan memanfaatkan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, dan hendaknya mampu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dari apa yang telah kita lalui selama ini. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari demi hari yang kita lalui dalam kehidupan ini hendaknya dapat mencontoh dan mentauladani perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui firman Allah yang telah khatib bacakan, merupakan landasan khutbah kita kali ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dalam ayat ini ada kata khafa, ya khafu khufan, yang artinya adalah takut kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita, selagi Allah masih memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita, tentu kita hendaknya mampu merubah kehidupan kita ini kepada kehidupan yang lebih baik. Apa artinya kita hidup di atas dunia ini kalau hari demi hari yang akan kita lalui ini tidak ada perubahan dari apa yang telah kita lalui selama ini?
terutama adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di antaranya upaya kita untuk dapat merubah kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik, yang akan menghantarkan kehidupan kita kepada kehidupan yang diridhai oleh Allah? Di antaranya adalah selalu memelihara sikap batin, yaitu di antaranya adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita takut kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, maka hati kita akan semakin tenang dan damai dalam menghadapi persoalan kehidupan. Tapi kalau kita seandainya lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada makhluk Allah selain Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepadanya, maka akan semakin resah, lesah, gelisah hati kita. Seorang bawahan yang takut kepada atasannya, di saat dia ingin bertemu dengan atasannya, dia akan semakin takut, resah, gelisah hatinya untuk menghadapinya. Kita takut kepada binatang buas, semakin takut kita kepada binatang itu, kita akan semakin menghindarinya. Tapi sebaliknya, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat kita kepada Allah, akan semakin tenang, akan semakin damai hati kita dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Takut dalam hal ini adalah perasaan hati jiwa yang tidak nyaman atas apa yang telah Allah ingatkan kepada kita berupa ancaman dan hukumannya. Bahwa hari-hari yang telah kita lalui ini banyak melanggar aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Ada rasa takut dalam hati kita. Toh kalau seandainya Allah tidak memberikan kesempatan kita untuk hidup saat ini, bagaimana dengan persoalan kesalahan, kealfaan dosa yang pernah kita lakukan itu? Atau selama kita hidup di atas dunia ini sudah banyak amal ibadah yang kita lakukan, pernah tidak kita merasa takut kepada Allah bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah? Sudah adakah jaminan dalam kehidupan kita bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu akan diterima Allah? Tidak ada jaminan bagi kita. Tapi kita sebagai manusia mesti selalu berusaha dan berupaya agar amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini mesti ada perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka semestinya perasaan takut itu mesti dijaga, dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan kita. Ketika perasaan takut itu terpelihara dan terjaga dalam hidup kita, maka akan semakin meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Ketika tangan kita semakin takut kepada Allah, maka tangan kita tidak akan mau berbuat maksiat. Tangan kita tidak akan mau mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Tangan kita tidak akan mau menandatangani kalau kita seorang penguasa, menandatangani aturan-aturan yang akan melanggar, yang akan mengecewakan rakyatnya. Ketika hati kita semakin takut kepada Allah, maka hati kita tidak akan mau berupaya dalam kehidupan ini condong kepada kemaksiatan. Ketika mata takut kepada Allah, mata tidak akan mau melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kaki takut kepada Allah, maka kita tidak akan mau melangkahkannya ke tempat-tempat maksiat.
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah akan berikan jaminan kepada kita dalam hadis kursi, apabila ia manusia takut kepadaku di atas dunia, maka aku akan berikan kepadanya keamanan di akhirat. Dan apabila ia manusia itu merasa aman-aman saja di atas dunia ini, tidak ada merasa takut dalam kehidupan ini, seolah-olah tidak akan ada akhirnya kehidupan dunia ini, maka aku akan berikan kepada mereka rasa takut di akhirat. Kalau kita merasa takut di atas dunia hanya sebentar saja, sesaat saja, toh besok, nanti, lusa, seminggu lagi kita akan kembali kepada Allah. Ketakutan itu hanya terbatas. Tapi kalau di akhirat kita diberikan ketakutan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketakutan itu tidak akan ada ujungnya, yang tidak akan ada akhirnya. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian orang yang senantiasa takut kepada Allah adalah orang yang senantiasa matanya selalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga matanya selalu terjaga dalam rangka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam, di pertengahan malam, sepertiga malam, ketika orang sedang istirahat, terjaga matanya, menetes air matanya dalam rangka mentakarubkan dirinya kepada Allah lantaran takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak ada jaminan bahwa esok pagi kita akan kembali hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, unahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Hidup ini adalah perjuangan. Kalau tidak mau berjuang, jangan hidup. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Apapun yang kita lakukan, mesti ada perjuangan dan pengorbanan dalam kehidupan ini, karena semua adalah ada yang menghalangi kita. Menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Banyak halangan dan rintangannya. Sesungguhnya kebenaran itu mesti ditegakkan paling tidak dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu menegakkan kebenaran itu untuk orang lain, minimal kita mampu menegakkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, seperti yang apa yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ketika kita mampu merasa takut kepada Allah dalam kehidupan kita ini, mampu mengendalikan hawa nafsu kita dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya inilah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan memberikan kita tempat yang terbaik, tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita keberkahannya dalam kehidupan ini. Semoga di sisa-sisa umur kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan mendalami rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itulah yang akan menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Di dalam dirimu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.